Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita diberi kesehatan dimanapun kita berada. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri. NIM saya 28921501998. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen semester 1. Sebagai syarat penilaian ujian akhir semester, saya akan mempresentasikan materi tentang penggabungan usaha atau joint venture dari mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis dengan dosen pengampu yaitu Bapak Marsda TNI Dr. Haji Agus Sudarya, SH, SE, MM, MSc. Penggabungan badan usaha. Usaha untuk menggabungkan suatu perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain ke dalam satu kesatuan ekonomi sebagai upaya untuk memperluas usaha. Konsolidasi. Perbedaan konsolidasi dengan merger yaitu dalam merger, penggabungan antara dua atau lebih badan usaha tidak membuat badan usaha yang bergabung menjadi lenyap. Sedangkan konsolidasi adalah penggabungan antara dua atau lebih badan usaha yang menggabungkan diri saling melebur menjadi satu dan membentuk satu badan usaha yang baru. Oleh karena itu, konsolidasi sering disebut dengan peleburan. Misal, jika PT A ditambah PT B ditambah PT C menggabungkan diri, mereka akan membentuk satu badan usaha baru, yaitu PT D. Dan nama-nama badan usaha yang menggabungkan diri menjadi lenyap. Inilah yang disebut dengan konsolidasi. Kerjasama badan usaha dalam bentuk merger atau konsolidasi mempunyai beragam tujuan. Salah satunya yaitu restrukturisasi. Restrukturisasi adalah suatu bentuk kerja sama antara dua atau beberapa badan usaha yang dilakukan secara terencana dengan jalan mengubah pola badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya agar dapat mencapai tujuan dengan baik. Perubahan ini meliputi manajemen umum usaha, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan teknologi. Restrukturisasi meliputi berbagai aspek, diantaranya yang pertama restrukturisasi bisnis, yaitu restrukturisasi yang bertujuan untuk melakukan penataan terhadap seluruh mata rantai perusahaan guna meningkatkan daya saing kompetisi. Yang kedua, restrukturisasi keuangan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Yang ketiga, restrukturisasi manajemen, yaitu suatu upaya penataan sistem manajemen perusahaan untuk meningkatkan daya asing. Yang ketiga, restrukturisasi manajemen, yaitu suatu upaya penataan sistem manajemen perusahaan untuk meningkatkan daya saing. Yang keempat, restrukturisasi organisasi, meliputi usaha pembenahan dalam SDM, fungsi divisi atau staf, dan lain-lain. Yang kelima, restrukturisasi di bidang hukum yang bertujuan untuk meningkatkan status badan hukum suatu perusahaan. Pelaksanaan merger dan konsolidasi bagi badan usaha yang berbentuk PT. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan PP Nomor 27 Tahun 1998, tahapannya sebagai berikut. Yang pertama, tahap perencanaan yang memuat yaitu nama badan usaha yang akan melakukan peleburan, kemudian alasan disertai penjelasan masing-masing oleh direksi mengapa melakukan peleburan dan persyaratan penggabungan atau peleburan. Kemudian tata cara konversi saham dari masing-masing badan usaha. Lalu rencana perubahan anggaran dasar badan usaha hasil penggabungan bila ada. Lalu neraca perhitungan laba rugi yang meliputi 3 tahun buku terakhir dari semua badan usaha yang akan melakukan penggabungan atau peleburan. Yang kedua, persetujuan RUPS. Pada dasarnya, keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Akan tetapi, jika tidak tercapai mufakat, keputusan untuk melakukan peleburan atau penggabungan akan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah suara tersebut.
Kemudian, jika sudah disetujui RUPS, dilampirkan pada permohonan perubahan anggaran dasar badan usaha untuk mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman. Sekarang Depkumham. 3. Pengumuman rencana penggabungan. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 surat kabar harian mengenai rencana penggabungan atau peleburan badan usaha paling lambat 14 hari sebelum pemanggilan RUPS (pasal 105 UU PT). Pengumuman tersebut dimaksudkan agar para pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengetahui rencana penggabungan atau peleburan tersebut. Yang 4 yaitu pelaksanaan. Dalam hal telah dilaksanakannya proses pendahuluan yang harus dipenuhi, penggabungan ini dapat dilakukan dengan tidak merugikan A. Kepentingan badan usaha pemegang saham minoritas dan karyawan badan usaha. B. Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan badan usaha ini tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar. 5. Pengumuman hasil penggabungan. Direksi badan usaha hasil penggabungan atau peleburan wajib mengumumkan hasil penggabungan atau peleburan dalam 2 surat kabar harian paling lambat 30 hari terhitung sejak penggabungan atau peleburan selesai dilakukan. Itu pasal 108 ayat 1 UU PT. Dalam hal ini, pengumuman wajib dilakukan paling lambat 30 hari sejak terhitung tanggal A. Persetujuan Menteri Kehakiman atas perubahan anggaran dasar dalam hal terjadi penggabungan. B. Laporan diterima Menteri Kehakiman, baik dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar maupun yang tidak disertai perubahan anggaran dasar. Yang C. Pengesahan Menteri Kehakiman atas akte pendirian badan usaha dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan. Alasan penggabungan usaha. Yang pertama, investasi yang menguntungkan. 2. Mendapatkan kendali atas perusahaan lain. Yang ketiga, memasuki pasar baru (area produk baru) melalui perusahaan yang sudah menguasai pasar. Kemudian yang keempat, memastikan pasokan bahan baku atau input produksi lain. Dan yang kelima, memastikan output produksi bagi pelanggan. Alasan lain penggabungan usaha. Yang pertama, diversifikasi usaha, yaitu kasus Boeing. 2. Ukuran perusahaan, skala perusahaan. Yang ketiga, mendapat teknologi baru. Dan yang keempat, mengurangi tingkat persaingan. Dan yang kelima, mengurangi risiko. Bentuk penggabungan usaha merger statutory. Jenis penggabungan usaha di mana hanya ada satu dari perusahaan yang bergabung yang bertahan dan perusahaan lainnya dibubarkan. Aktiva dan kewajiban dari perusahaan yang diakuisisi dipindahkan ke perusahaan yang pengakuisisi dan perusahaan yang diakuisisi dibubarkan atau dilikuidasi. Setelah merger, operasi dari perusahaan yang dulunya terpisah sekarang di bawah satu entitas. Pada gambar slide ini, seperti inilah skema dari merger, yaitu perusahaan A dan perusahaan B. Perusahaan B memerger ke perusahaan A dan kemudian menjadi perusahaan A. Bentuk penggabungan usaha konsolidasi statutory. Konsolidasi yaitu penggabungan usaha di mana kedua perusahaan yang bergabung dibubarkan secara aktiva dan kewajiban dari perusahaan tersebut dipindahkan ke perusahaan yang baru dibentuk. Operasi dari perusahaan yang dulunya terpisah sekarang berada di bawah satu entitas dan tidak satupun perusahaan yang bergabung masih tetap berdiri sejak dilakukan konsolidasi. Skema akuisisi saham. Seperti inilah skema akuisisi saham pada slide berikut ini. Karena tidak ada perusahaan yang diakuisisi, perusahaan pengakuisisi memperlakukan kepemilikannya di perusahaan yang diakuisisi sebagai investasi. Dalam akuisisi saham, perusahaan pengakuisisi tidak perlu mengakuisisi seluruh saham pemilik perusahaan yang diakuisisi untuk memperoleh kendali. Hubungan yang timbul dari akuisisi saham disebut hubungan induk dan anak perusahaan.
Induk perusahaan dalam kurung parent company adalah perusahaan yang mengendalikan perusahaan lain yang disebut sebagai perusahaan anak atau subsidiary, biasanya melalui pemilikan mayoritas di saham biasa. Metode akuntansi dan pelaporan. Metode akuntansi dan pelaporan berkes mengakui adanya goodwill dengan nilai goodwill sebesar selisih dari harga beli dan harga wajar aktiva dan kewajiban yang diakuisisi. Goodwill dipandang sebagai semua faktor yang menyebabkan perusahaan dapat memperoleh laba di atas rata-rata. Sebagaimana aktiva lainnya, goodwill dinilai berdasarkan biaya diperoleh awalnya dari pembeli jika dapat secara objektif ditentukan. Pooling of interest atau penggabungan kepemilikan tidak mengakui adanya goodwill karena tidak ada harga beli, hanya nilai buku yang terbawa atau diakui. Pada tahun 2001, FASB mengeluarkan statement nomor 141 Business Combination yang menghapuskan metode penggabungan kepemilikan, sehingga semua metode penggabungan usaha menggunakan metode pembelian. Beberapa alasan perusahaan menyukai metode kepemilikan adalah itu terhindar dari peningkatan biaya depresiasi atas aktiva yang direvaluasi. Kemudian terhindar dari beban amortasi goodwill, lalu peningkatan fleksibilitas manajemen terkait dengan dividen, dan manajemen memiliki kesempatan menciptakan laba yang sebelumnya belum dilaporkan, lalu menyembunyikan nilai kepentingan yang diberikan dalam penggabungan usaha, dan melindungi manajemen dari kritik memegang saham dalam kurung harga beli aktiva yang lebih tinggi dari nilai wajar aktiva. Penentuan harga beli. Pembeli memperhitungkan seluruh biaya perolehan sehubungan dengan akuisisi aktiva bersih atau saham perusahaan lain sebagai bagian dari harga beli. Terdapat 3 jenis biaya yang dapat timbul dari penggabungan usaha, yaitu biaya langsung, contoh imbal jasa bagi penemu atau finder's fee, akuntan, hukum, dan penilaian. Kemudian biaya pengeluaran efek, biaya pendaftaran efek, audit, dan hukum sehubungan pendaftaran saham dan komisi pialang. Kemudian biaya tidak langsung dan umum, yaitu biaya gaji akuntan yang merupakan pegawai perusahaan pengakuisisi dalam penggabungan usaha penentuan harga beli. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya masih banyak kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.